Emang kalau di sana kehidupannya bagaimana? How's your life in Stanford? My life is really busy actually. Oh ya? Iya. Karena busier than waktu aku S1. Di Oxford? Yeah. Way busier? Way busier. Karena ada ini double degree? Kelas-kelasnya lebih banyak, lebih lama. Dan kelas-kelasnya tuh wajib. Jadi kalau dulu di Oxford tuh banyak self-study. Iya. Jadi kita kayak bikin esai, terus kayak lecture-nya juga optional. So not everyone goes. Iya. Kalau ini wajib. Dan kelasnya tuh 2 jam yang interaktif gitu, terus PR juga banyak banget. Sumpah, I know people sometimes say MBA isn't very academic, but it's actually very academic. I think. Biasanya S2 itu ya, biasanya ya, itu kan harusnya lebih Experiential lebih gitu ya. Iya betul, dibanding dengan S1 kok. Kalau saya sense-nya ini lebih ketat gitu ya pelajarannya dibanding S1. Lebih ketat, tugasnya juga banyak, dan ditambah lagi kita tuh harus banyak preparation untuk kelas-kelasnya gitu. Karena kelas-kelasnya tuh yang case discussion. Yeah. Jadi sebelum kelas kita harus baca dulu kasusnya tentang company apa, what's going on. Dan kita di kelas tuh bisa di cold call gitu, bisa benar-benar yang what do you think about this? Gitu. Terus kita harus benar-benar ngejawab dan Dosennya tahu harus nggak kamu ready siapa? banget. Dari waktu aku kecil, aku tuh sebenarnya esensi dari diri aku itu orang yang introvert dan cenderung nggak pede. Oh ya? Masa sih? Ya, aku tuh dulu anak yang pemalu, nggak pede, selalu ngerasa nggak bisa. Dibandingin adik aku yang jauh lebih percaya diri, aku dulu tuh nggak pernah mau naik panggung. Kalau disuruh nyanyi nangis, gitu. Iya. Disuruh nyanyi nangis. Waktu masih kecil dan karena malu, bukan karena nggak suka nyanyi gitu, lebih karena what will people think. Jadi aku overthinker dan sangat tidak percaya diri dulu justru. Nah ternyata aku bisa bilang kadang-kadang tuh keminderan itu kalau diasah dengan baik mungkin bisa menjadi grounding mechanism atau kayak sesuatu yang humbling gitu. Jadi mau aku paham. Balancing. Iya, mau aku meraih apapun, ada sedikit bisikan bahwa kayak you're still not that special. Maksudnya it's just like you have to keep growing. You have to keep working on yourself gitu. Jadi kayaknya karena itu deh. Saya nggak percaya loh kamu kemudian bisa berubah segitu drastis. Faktor apa ya buat kamu berubah begitu drastis dari seorang yang pemalu, nyanyi aja nangis, sampai sekarang kalau mau di Ayunda main film, soundtracknya juga diisi kan? Iya, kayaknya karena mama aku sih itu, karena orang tua aku, mereka suportif banget. Mamaku itu orang tua yang sangat intuitif. Oh ya. Jadi dari awal mama bilang sama aku, mama tahu kamu dari dulu itu masalahnya satu, kamu tuh nggak percaya diri, minderan. Iya. Jadi fokus mama pada saat itu adalah membuka wawasan aku dan mengajak aku untuk mencoba semakin banyak hal. Tapi apakah kemudian orang tua kamu setuju kalau kamu fokus di dunia entertainment? Jadi mama itu dari dulu juga sempet masuk dunia kreatif juga. Mama tuh dulu juga sempet nyanyi gitu. Walaupun mama kerja kantoran sih. Betul. Tapi mama memang selalu suka musik dan keluarga aku suka musik gitu. Jadi they're very supportive gitu. Cuman memang papaku sedikit lebih akademis sih gitu. So it's a nice balance menurut aku. Yang aku suka dengan lingkungan yang dibangun di keluarga aku adalah kita bisa explore anything we want to asal kita passionate dan itu sesuatu yang positif gitu. Jadi nggak terlalu ada statement profesi ini lebih baik dari profesi ini gitu. Itu nggak ada comparison kayak gitu. Sik banget di hati karena dulu sering dibully atau sering Pernah dibully juga. Iya, bulinya apa sih dulu? 5 SD sampai 1 SMP tuh aku sempat dibully yang cukup parah. Apa? Gitu. Pembuliannya waktu itu gigi kelinci aku sempat dibahas. And like sedikit there's physical, mental and emotional. Nggak tahu ya umur segitu tuh benar-benar yang kadang-kadang yang dibully tuh sesuatu yang nggak rasional juga sih. Tiba-tiba kayak segerombolan orang nggak suka sama kita with no reason. Dan itu justru yang susah kan untuk dihandle kayak seorang anak kecil gitu kayak you don't know why they don't like you. Dan mungkin aku juga ada beberapa
situasi di mana bentuknya tuh aku jatuhnya di underestimate atau Sama apa siapa? kayak gitu. Macam-macam, kayak mungkin karena aku dulu waktu sekolah misalnya tuh aku sambil bikin album dan Betul. apa-apa. Kamu juga nulis buku kalau tidak salah ya, gambar buku series. Iya. Tapi itu udah recently sih. Kina kan? Kina. Iya. Nah, tapi yang dulu tuh aku misalnya ngedouble sekolah sama bikin album dan main Iya. film dan lain-lain. Itu tuh banyak banget di sekolah itu, mau itu guru atau kepala sekolah or whatever yang akhirnya meragukan kayak Bisa ya nggak? udah kalau kamu sibuk itu pasti nggak bisa lah akademisnya bagus gitu. Aku tuh inget banget aku dulu sampai nggak dikasih nilai forecast yang bagus gitu. Walaupun nilai-nilai aku sebelumnya bagus, tapi waktu aku tanya ke gurunya, Bu, kenapa forecast aku nggak bagus? Iya, karena kan kamu kan ngartis gitu loh. Jadi kayak nggak mungkin gitu loh. Kamu nggak mungkin nanti waktu ujian beneran jadi bagus. Kalau aku pikir-pikir mungkin hal-hal kayak gitu juga akhirnya jadi menantang ya menurut aku ya. karena jadi kayak Ini nggak bisa ditantang you ya? think that- Mau dia ini tuh nggak bisa ditantang. bukan nggak bisa ditantang. Kayak nggak, menurut aku pada saat orang underestimate itu, Iya. kayak aku ada satu quote di buku gitu. Apa? When people underestimate you, Iya. that's your biggest competitive advantage. Iya. Itu menjadi Keuntungan. tool buat kamu, keuntungan buat kamu kalau Iya. misalnya orang underestimate karena they don't see you coming. Ini kan bukan lead acting pertama kamu kan? Bukan. Tapi apakah ini yang paling sulit menjadi Ibu Ainun? Salah satu yang paling sulit sih, salah satu yang paling menantang karena dari sisi bebannya kita kalau memainkan orang yang ada pernah nyata gitu ya. Betul. Ada akurasi yang Iya. people expect accuracy. Mereka akan compare kan? Ya. Orang yang tahu kan akan comparing. Yes, benar. Terus ada film pertama dan film kedua juga yang Betul. sukses dan Hits disayang luar biasa. banyak orang. Jadi Benar. itu ada beban tersendiri dari situ juga bahwa aduh jangan sampai mengecewakan. Iya. Dan ada rasa ingin membuat yang bangga juga gitu kan. Karena Iya. ini kan sesuatu yang sangat dekat gitu dengan di hati Eyang dan keluarga Eyang Habibie. Kamu casting atau kamu ditunjuk mengenai peran ini? Tetap casting. Oh iya. Ya, tetap harus screen test. Ada reading dulu, ada macam-macam. Ngobrol dulu sama Pak Manoj, what is his vision dan apa-apa. Jadi nggak yang langsung oke, kamu udah gitu, nggak sih. Ya, mengapa kamu menginginkan untuk bermain sebagai Ibu Ainun? Kenapa? Kenapa? Karena, pertama aku ngefans banget sama film pertama dan kedua. Menurut aku, Eyang Habibie dan Eyang Ainun sosok yang sangat inspiratif dan aku sendiri sangat terinspirasi dari dua film yang pertama itu. Jadi aku ngebayangin film ketiga ini pasti inspiratif juga dan aku selalu senang menjadi bagian project-project yang yang ada objektif lain gitu. Jadi nggak hanya menghibur tapi juga menginspirasi. Dan ternyata benar waktu aku baca skenarionya, waktu aku mendengar lebih jauh tentang cerita Eyang Ainun dan perjalanan beliau menjadi dokter, menghadapi segala rintangan itu, aku jadi semakin tergerak gitu dan semakin terinspirasi sendiri gitu bahwa it wasn't easy, as a woman at the time mau jadi dokter. Betul. Ada banyak resistensi dari kakak kelas, dari laki-laki gitu. Jadi ada banyak keraguan-keraguan dari orang-orang sekitar. Bagaimana kamu riset mengenai sosok Eyang Ainun kan? Itu challenge yang lumayan susah karena yang perlu diketahui di sini aku memainkan Eyang Ainun itu pada zaman SMA dan kuliah. Iya. Sementara testimoni-testimoni dari Eyang Habibie itu most of them itu seputar hubungan mereka kan. Dan ini sebenarnya prequel sebelum mereka bareng gitu. Jadi ada banyak gaps yang aku harus isi sendiri. Aku isi sendiri dan aku harus berimajinasi sendiri karena misalnya orang yang saat lebih dewasa atau saat berumur misalnya lebih quiet, belum tentu mudanya kayak kamu kan? Itu, iya benar, ya kan? Kayak kamu dulu minder, sekarang? Nah, exactly. Jadi orang itu kan tumbuh gitu. Jadi itu yang harus aku ingat. Dan kayak misalnya Eyang tuh ngomongnya, Eyang Habibie ngomongnya, Ibu Ainun itu selalu
sangat-sangat introvert gitu kan. Oh iya. Tapi pada saat aku ngobrol sama Ibu Arlis, Ya, Ibu Arlis. yaitu teman baiknya yang Ainun pada Sejak saat SMA kuliah, Ya? Oh, kuliah. gambarannya anak muda yang energetik, dinamis, very different. Oh, ya? Introvert sama very energetic, very Yeah, yeah. aktif, lucu, and all of these Yeah. things. Jadi I know. apa ya, aku kayak melihat dua sisi yang berbeda, dan itu tantangan yang terbesar membayangkan the right balance. Iya betul. Dan ya gitu, jadi ada banyak proses berimajinasi sih.